Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, tugas menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya ini hanya menghafal. Sebentar. Saya mau lihat dulu. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya dan perjuangan, setelah itu atas berkat rahmat, dan paragraf terakhir kemudian daripada itu sampai dengan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, aku akan pasti bisa menghafalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dengan baik. Ya, saya bisa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Hikmah Fransa dengan nomor NPM A1B0-21001 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, Angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Ibu dan teman-teman. Sebelum itu, saya akan mengemukakan apa sih fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah hukum dasar, yang mana merupakan hukum dasar yang tertulis dan mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan juga, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tadi. Dan juga, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis, yang mana dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Dan yang pada akhirnya
kesemuanya peraturan tersebut pada perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Nah, jadi dalam hubungan ini Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengendalikan apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara tersebut disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, itulah pemaparan singkat dari saya perihal apa fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, yuk dengarkan dengan sesama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah penyampaian teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya udah jadi ya? Iya. Yuk, kita makan. Kamu belum baca doa ya? Iya, lupa. Lain kali sebelum makan kita baca doa dulu ya. Yuk, kita baca doa. Allahumma barik lana fima
Tia, Iya. gimana sih cara ngerapiin paragraf biar tulisannya tuh rapi? Soalnya dari tadi aku udah coba buat ngerapiin tapi tetap gak rapi-rapi. Oh, oke. Kamu pencet ini dulu, terus cari yang mau dirapikan. Pencet ini biar sama, biar sejajar. Terus pencet ini. Terus sesuaikan kamu mau hurufnya sebesar atau kecil. Pencet ini. Disamakan aja. Ya, jadi Kasih Tia. oke. Kamu kenapa sih Tia belajar terus? Buat apa sih belajar? Capek tahu belajar tuh. Aku tuh pengen belajar giat supaya bisa membanggakan kedua orang tuaku. Jadi kalau nilai aku bagus kan mereka jadi bangga sama aku. Kamu nggak belajar, tak? Ini masih bikin contekan buat besok. Kenapa kamu bikin contekan? Kenapa nggak belajar aja? Biar dapat nilai besar tanpa harus besok apa? Kalau kamu nyontek, sama aja kamu merugikan diri kamu sendiri. Yang ada kamu nanti dicap buruk oleh orang karena kamu berperilaku curang. Oh iya ya. Nah, tapi kamu bisa kan tuh ajarin aku? Bisa kok. Ya, sini. Ini. Iya. Menurut pendapat kamu gimana sih caranya biar kita bisa lancar kalau bahasa Inggris? Kalau menurut pendapat aku, biar kita bisa lancar ngomong bahasa Inggris itu dengan kita sering ngomong lagu barat, mendengar lagu-lagu barat, terus kita tuh belajar untuk ngomong sama diri kita sendiri lewat cermin pakai bahasa Inggris. Kalau bisa, aku sarankan untuk ikut kursus bahasa Inggris. Tapi kalau nggak bisa juga bisa lewat kursus online di website tertentu sama di YouTube. Kalau menurut aku, cara biar kita lancar bahasa Inggris ya kayak gitu ya. Tiap kemarin lomba yang kemarin itu gimana? Aku belum dikasih kesempatan karena aku membuat kesalahan di bagian presentasi. Jadi aku gugur di babak final. Enak ya. Kesalahan kemarin bisa kamu jadikan pelajaran untuk selanjutnya. Aku yakin pasti dia besok bisa menang di perlombaan selanjutnya. Terima kasih serta kamu tuh selalu ada terima kasih banyak. Ih, bajunya lucu banget. Aku mau check out ah. Ya kamu mau check out lagi? Bukannya orderan kamu kemarin baru sampai ya? Iya, soalnya bajunya lucu banget. Ya, kita tuh boleh beli-beli apapun di Shopee, tapi sesuai sama kebutuhan kita. Kita jangan boros apapun sama orang tua kita. Cari uang tuh gak mudah loh. Iya ya, iya sih aku terlalu boros karena banyak yang udah aku beli tapi nggak aku pakai. Makasih ya, Kak, udah ingetin aku biar nggak boros. Mulai sekarang aku nggak akan boros. Ya coba kamu kasih pendapat gimana PowerPoint untuk kita kamu kerjain dulu.
Tapi kamu pintar banget deh bikinnya. Bagus kok, aku yakin deh besok pasti kita bakal dapat nilai bagus. Makasih Pia. Udah menghargai hasil PowerPoint yang aku bikin tadi malam. Oke, sama-sama. Bentar lagi deadline mau tugas lah. Bagus banget deh. Beli di mana? Oh iya, ini aku beli di pasar lokal. Oh, brand lokal. Iya, ini brand lokal. Gak nyangka banget ya. Ini bagus banget kan? Iya, bagus banget. Ntar aku coba deh beli di sana kali ya. Iya. Nanti sore kita kosong. Gimana kalau jalan-jalan? Gimana kalau kita jalan-jalan di pantai aja? Di sana. Pantai? Kondisi sekarang nih ragu loh cuacanya bakal kelihatan. Iya sih. Gimana kalau ke mall? Nah, boleh, setuju. Ya, ayo kita siap-siap ya. Ayo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saat ini banyak kita jumpai di jalan orang-orang yang melakukan penggalangan dana dengan membawa nama suatu komunitas ataupun organisasi. Penggalangan dana dilakukan biasanya muncul sebagai bentuk spontanitas, solidaritas, atau nama kemanusiaan, kegiatan sosial, ataupun bantuan bencana alam. Nah, akhir-akhir ini kita sendiri menemukan banyak di jalan orang-orang yang sudah menggalang dana untuk korban bencana alam, mulai dari gempa ataupun banjir. Nah, berdasarkan hal yang saya temui bahwa kita semua yang menggalang dana ini berinisiatif sendiri berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di beberapa daerah. Nah, menggalang dana itu artinya diberikan kepada korban bencana alam ataupun kepada pasien COVID-19 yang seperti saya lakukan pada saat ini. Nah, penggalangan dana dilakukan dilatar belakangi oleh keinginan mendorong orang-orang yang sedang terkena bencana di satu daerah. Nah, mereka adalah suatu daerah yang sudah merantau ataupun di kota ataupun kuliah. Nah, mereka mengatakan bahwa penggalangan dana sudah hal yang wajar sehingga mereka berinisiatif melakukannya. Nah, bahkan juga menggalang dana secara daring atau online juga bisa loh dengan cara mengirim pesan bergambar di media sosial seperti WA, WhatsApp, Instagram ataupun Facebook. Muara aman antara kebon daat di suku kayo amane sokune beleo sapai bauyo pasar kene bilaina mingga
Sadina alam keliling tebon tanah jam punai menong punai muni sapi bau tanah jam tanah Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Silakan ambil masker dan pakai Pak. Sekaligus cuci tangan sekalian. Setelah itu apa lagi Pak? Silakan diisi absennya Pak dan serahkan surat pemberitahuan C6-nya. Ini Pak, surat undangan C6-nya. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk Pak. Berikutnya nomor urut DPT 25 atas nama Muhammad Iqmal Faransa. Ini Pak surat suaranya, langsung menuju bilik suara Pak. Terima kasih Pak. Mari sama-sama Pak.
Nah, teman-teman, berjalan kaki di pinggir jalan ternyata ada aturannya. Apa saja itu? Nah, siapa yang suka berpergian dengan berjalan kaki, pergi tempat yang tidak begitu jauh, dengan berjalan kaki memang menyenangkan. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya, berjalan kaki bisa menyehatkan tubuh kita karena termasuk salah satu olahraga. Nah, namun, saat kita berjalan kaki di pinggir jalan, ada beberapa aturan yang harus kita taati nih. Nah, apalagi jika jalan yang kita lalui itu sedang ramai dan penuh dengan kendaraan bermotor. Jika kita tidak berhati-hati, mungkin kita bisa mengalami kecelakaan lalu lintas seperti ditabrak mobil ataupun motor. Dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, apa saja aturan yang harus ditaati oleh para pejalan kaki? Yuk, dengarkan penjelasan dari saya, dari Muhammad Hikmal Farhansa. 1. Berjalan di trotoar. Di pinggir jalan raya yang ramai, biasanya disediakan trotoar yang dibuat khusus untuk jalan kaki. Kendaraan bermotor tidak boleh berjalan di trotoar, sehingga kita sebagai pejalan kaki akan aman berjalan di sana. Maka dari itu, kita diharuskan untuk berjalan di trotoar jika ingin tetap selamat selama berjalan kaki di pinggir jalan. Nah, 2. Menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Selain trotoar, ada beberapa fasilitas yang juga dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Di antaranya zebra cross dan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Kedua fasilitas ini disediakan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang dari satu sisi jalan ke sisi lain dengan aman. Nah, kalau JPO yang berada di Jakarta berfungsi agar kita tetap bisa melintasi jalan tanpa adanya mobil dan motor saat berhenti. Nah, kalau zebra cross yang biasanya seperti yang saya lewat tadi, yaitu disediakan di dekat lampu lalu lintas dan atau juga seperti yang di depan kantor bupati ini, sehingga kita baru boleh menyeberang saat lampu merah untuk kendaraan menyala dan kendaraan berhenti. Nah, beberapa lampu lalu lintas juga menyediakan lampu untuk para pejalan kaki. Saat lampu merah menyala untuk kendaraan, lampu hijau untuk pejalan kaki akan menyala juga. Nah, jika kita ingin menyeberang, kita harus menggunakan fasilitas ini ya. Jika kita tidak menyeberang tidak pada tempatnya, bahaya bisa menghampiri kita. Nah, tindakan yang telah saya lakukan tadi itu tidak boleh dilakukan karena kita semestinya tidak boleh bermain ponsel saat berjalan. Ponsel saat ini menjadi salah satu hal yang mungkin harus dibawa oleh sebagian orang, termasuk juga teman-teman. Kita bisa saja membalas pesan, bermain game, ataupun sekadar melihat foto dan video di Instagram sambil berjalan. Namun, ternyata kita tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, teman-teman. Nah, saat berjalan, usahakan untuk fokus ke depan dan tidak bermain ponsel. Bermain ponsel biasanya akan membuat kita berjalan lebih lambat, sehingga bisa mengganggu orang lain yang juga sedang berjalan di belakang kita. Nah, apalagi jika kita sampai berhenti di tengah-tengah, pastinya itu akan membuat orang di belakang jadi menabrak kita. Jika ingin membalas pesan atau bermain ponsel, berjalanlah di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini, atau berhenti dahulu di pinggir trotoar. Kereta api, tram, atau bus yang biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap tapi lebih kecil daripada stasiun. Dengan kata lain, sesuai peraturan bebas atas dari perspektif saya, halte itu memang tempat berhenti.
Jadi kita harus menggunakan HP untuk menunggu kejutan ataupun bus sebagai tempat kita menunggu orang tua kita menjemput kita, bukan hal-hal lain yang bersifat mubazir. Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan pemerintah sesuai fungsinya.